Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mentafsir surah At-Takwir dengan nada tahqiq atau pelan. Tujuannya untuk latihan menyempurnakan sifat-sifat hurufnya, bagaimana bisa seimbang dengan irama atau nada yang sedang kita gunakan. Nah, jadi penting untuk kita mengetahui kita sedang menggunakan nada pelan atau nada kencang. Karena ini pengaruhnya pada sifat-sifat hurufnya. Kalau tidak seimbang dengan nada pelan, cepat atau nada sedang, maka sifat-sifat hurufnya tidak tertunaikan. Di sini saya akan contohkan membaca satu ayat ini dengan nada tahqiq atau nada pelan. Tapi saya membaca sifat rikhwahnya sin dengan nada tadwir, nada sedang. Nah, di sini tidak seimbang. Saya akan contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza as. Nah, di sini saya baca dengan nada tahqiq pelan, tapi sinnya saya baca dengan nada sedang tadwir. Nah, di sini tidak seimbang, maka sifat rikhwahnya sin tidak tertunaikan. Atau mungkin sebaliknya, saya baca dengan nada sedang, tapi saya membaca sifat rikhwahnya sin kepanjangan dengan nada tahqiq. Jadinya nggak seimbang. Contoh yang salah lagi seperti ini. Wal-laili idza as. Nah, jadi sinnya rikhwahnya kepanjangan. Sifat berjalannya sin jadi kepanjangan. Nah, di sini tidak seimbang. Jadi penting untuk kita memperhatikan kita ini menggunakan nada pelan atau cepat. Jadi kita seimbangkan agar semua sifat-sifat hurufnya tertunaikan. Rikhwahnya, hamesnya, tawasudnya tertunaikan. Nah, latihannya dengan irama tahqiq. Untuk bisa menguasai keseimbangan, kita perlu latihan mulai dari irama pelan, irama tahqiq. Nanti kalau udah seimbang baru boleh kita lanjut ke irama tadwir atau hadir, nada cepat. Di sini saya akan membaca dengan tahqiq ya satu surah ini. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini tawasudnya kelihatan dengan jelas ya, dengan irama tahqiq semua sifat hurufnya terlihat jelas. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Tafkhimnya ro juga terlihat jelas ya. Hamesnya ta kedengaran jelas. Wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat. Nah, ini tebalnya to kedengaran ya ketika nada tahqiq. Jadi kita bisa mengetahui tebalnya kurangnya di mana, istilahnya atau itbaqnya masih kurang itu di nada tahqiq. Jadi dengan nada tahqiq ini kita membaca dengan sangat pelan, mengeluarkan satu persatu makhraj hurufnya dengan benar sekaligus menyempurnakan semua sifat-sifat hurufnya. Nah, setelah menguasai nada tahqiq baru boleh lanjut ke nada sedang atau nada hadir, nada cepat. Wa idzal wuhushu
حشرت وإذا البحار سجرت. Nah, di sini sifat syiddahnya, sifat kuatnya jim terlihat jelas ya. Jadi dia ini tertahan ya. Sifat syiddah itu seperti tertahannya suara. Tabbat sujirat. Jadi tidak boleh berjalan ya. Sujirat. Itu berjalan. Jadi sifat syiddah itu tertahannya suara. Tertahannya suara, sifatnya kuat. Wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat. Nah, di sini seimbang ya. Bi ayyi dzambin qutilat. Nah, untuk menunaikan sifat isti'lanya qaf itu kita itbakkan, kita tebalkan dari dengungannya ya. Jadi mulai tebal dari dengungannya sudah ditebalkan. Contoh bacaan yang salah seperti yang kurang tebal. Bi ayyi dzambin qutilat, itu kurang tebal. Jadi kita tebalkan. Bi ayyi dzambin qutilat wa idza suhufu nushirat. Ini so-nya isti'la itbak, jadi harus tebal ya. Wa idza suhufu nushirat wa idza sama'u kushitat wa idzal jahimu su'irat. Perhatikan ain yang ditasdid itu berjalan ya, jangan kaku. Contoh bacaan yang salah seperti ini. Wa idzal jahimu su'irat. Nah, itu tidak menunaikan sifat tawasudnya ain. Karena aslinya tasdid ini ainnya dua, yang pertama disukun mati, yang kedua hidup berharokat, makanya ditasdid. Jadi ada sifat tawasudnya. Tawasud itu sedengan, tengah-tengah, tidak terlalu panjang seperti rikhwa, tidak terlalu kuat, tidak terlalu tertahan seperti syiddah. Jadi dia tengah-tengah. Makanya jangan kita baca seperti syiddah. Su'irat itu tidak menunaikan sifat tawasudnya ain. Jadi kita baca harus tawasud, berjalan ya, berjalan sedikit, nah, setengah. Ya, kita baca dengan irama tahqiq seperti ini, jadi kita bisa latihan untuk memperbaiki sifat-sifat hurufnya. Su'irat. Memang belajar itu harus dari pelan dulu, nggak boleh langsung ke tadwir, nggak boleh langsung ke hadir, akhirnya nggak seimbang. Wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat. Nah, ini zainya ini ada sifat rikhwahnya ya. Tunaikan rikhwahnya, nggak boleh terburu-buru. Uzlifat, nggak boleh juga terlepas dari langit-langit ya, dari makhrajnya nggak boleh lepas, nanti ada pantulan.
uzlifat, uzlifat. Nggak boleh terlepas dari makhrajnya ya, sampai masuk ke makhrajnya lam. Wa idzal jannatu uzlifat, alimat nafsum ma ahdarat. Ini rikhwah berjalan. Ahdarat. Fala uqsimu bil khunnas. Rikhwah. Al jawaril kunnas. Wal laili idza as'as. Ini mat lain lembut ya. Wal laili idza as'as. Was subhi idza tanaffas. Innahu laqawlu rasulin karim. Ini mat arid ya, kita baca 4 harokat. Sesuaikan, seimbangkan dengan mat jaiz, mat wajib, dibaca 4 harokat biar seimbang semuanya. Kemudian tawasudnya nggak boleh kepanjangan, nggak boleh terlalu pendek ya, tengah-tengah. Sesuai dengan nada tadi, nada tahqiq ya dia agak panjang. Kalau kita tadwir ya dia nggak boleh terlalu panjang. Contoh yang tadwir seperti ini. Innahu laqawlu rasulin karim. Nah, segitu aja ya. Jangan terlalu panjang. Nanti kalau tahqiq dia agak panjang tawasudnya. Innahu laqawlu rasulin karim. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Muta'in thamma amin. Wa ma sahibukum bimajnun. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma huwa biqawli syaitanir rajim. Fa aina tadhhabun. Nah, di sini agak kedengaran kurang hamas saya ya. Nah, dengan irama tahqiq ini kedengaran ya mana yang kurang, mana sifat yang kurang. Tadi saya kurang hamasnya ta. Tadi saya baca ta, tadhhabun, kurang hamas. Fa aina tadhhabun. In huwa illa dzikrun lil alamin. Liman
syaa. Maaf, dengungnya kurang. Liman syaa minkum an yastaqim. Idgham biguna getarannya terasa sampai ke hidung. Nah, kalau nada pelan bisa kita latihan di sini, getarannya harus ada sampai ke hidung. Yastaqim. Sin tidak boleh pisah dengan huruf ta ya. Yastaqim. Tunaikan hamesnya ta. Tatitubat. Jadi ada hamesnya bukan hanya ketika dia sukun, tapi ketika dia berharokat juga harus ada hamesnya. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allahu Rabbul alamin. Sadaqallahul azim.